Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Filsafat Islam Klasik, mata pelajaran Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Ibnu Ali MPhil. Nama saya Sherly Putriati, saya dari kelompok 2. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terminologi dari filsafat Islam klasik. Filsafat Islam klasik merupakan akumulasi dari persentuhan antara akal murni dengan akal agama. Selain itu, filsafat Islam klasik yang merupakan akumulasi dari persentuhan antara akal murni dengan akal agama memberikan corak tersendiri yang berbeda dengan filsafat Yunani. Ia memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari filsafat Aristoteles. Sebab filsafat Islam tidak hanya mengalami persentuhan dengan ilmu-ilmu pra-Islam, akan tetapi juga mengalami persentuhan dengan cabang-cabang ilmu keislaman seperti teologi, tasawuf, ushul, fiqh, dan lain-lain. Beberapa istilah penting filsafat Islam klasik. 1. Falsafah. Falsafah yang berasal dari filosofia Yunani berarti cinta kebijaksanaan. Yang kedua, hikmah, yang bermakna kebijaksanaan ilahi, menunjukkan bahwa filsafat dipahami sebagai jalan menuju kedekatan spiritual dengan Tuhan. Yang ketiga, kalam, teologi dialektis yang digunakan untuk membela akidah Islam dengan argumen rasional. 4. Akal. Akal dipandang sebagai instrumen manusia untuk memahami realitas. Ibnu Sina membaginya dalam beberapa tingkatan hingga mencapai akal aktif. Yang kelima, wujud dan mahiyah. Konsep eksistensi dan esensi yang menjadi fondasi metafisika Islam. Yang keenam, nams, jiwa yang dipahami sebagai prinsip kehidupan dan kesadaran manusia. 7. Ilmu al-ilahiyah dan ilmu al-mantik, yakni metafisika dan logika yang menjadi disiplin utama filsafat Islam. Selanjutnya, faktor sejarah filsafat Islam klasik. Yang pertama, ekspansi wilayah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ekspansi berlangsung sangat cepat, mencakup wilayah dari semenanjung Arab hingga Persia, Suriah, Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Dengan luasnya wilayah tersebut, umat Islam bersentuhan langsung dengan berbagai tradisi intelektual, seperti filsafat Yunani di Alexandria, warisan Persia Sassanid, serta ilmu pengetahuan India. Yang kedua, gerakan penerjemahan. Faktor sejarah terpenting dalam perkembangan filsafat Islam klasik adalah gerakan penerjemahan besar-besaran pada masa dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur Al-Ma'mun dan penerusnya sangat mendukung aktivitas penerjemahan karya-karya filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu alam dari bahasa Yunani, Suryani, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Pusat kegiatan ini adalah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad yang menjadi lembaga riset, perpustakaan, dan pusat penerjemahan. Yang ketiga, dukungan politik dan patronase. Selain penerjemahan, dukungan politik dari para khalifah juga berperan penting. Para penguasa Abbasiyah dan Umayyah menyediakan patronase berupa dana, fasilitas, dan perlindungan bagi para ilmuwan dan filsuf. Hal ini menciptakan iklim intelektual yang kondusif. Yang keempat, dinamika teologi dan ilmu kalam. Perdebatan teologis internal umat Islam juga menjadi pemicu lahirnya filsafat. Aliran kalam seperti Mu'tazilah memanfaatkan argumen rasional untuk membela akidah. Mu'tazilah misalnya menekankan rasionalitas dalam memahami keesaan Tuhan dan keadilannya. Selanjutnya, nomor 5. Kemajuan ilmu pengetahuan. Filsafat Islam klasik juga tumbuh seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu alam mengalami perkembangan pesat. Selanjutnya, nomor 6, yaitu interaksi lintas agama dan budaya. Faktor lain yang berpengaruh adalah interaksi umat Islam dengan tradisi Yahudi dan Kristen, terutama di wilayah Andalusia. Filsuf Muslim seperti Ibnu Rus hidup berdampingan dengan pemikir Yahudi seperti Maimonides. Pertukaran identitas agama ini memperkaya filsafat Islam sekaligus menjembatani transmisi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa Barat. Selanjutnya, tokoh kunci filsafat Islam klasik. Yang pertama adalah Al-Kindi.
Filsuf Arab pertama yang berperan memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Islam. Ia menekankan harmoni antara wahyu dan akal, dan menulis karya-karya dalam metafisika, etika, hingga musik. Yang kedua, Al-Farabi. Dijuluki guru kedua, ia mengembangkan teori emanasi serta filsafat politik dan berusaha menyatukan pemikiran Plato dan Aristoteles. Yang ketiga, Ibnu Sina. Filsuf besar yang menulis lebih dari 200 karya, ia membedakan wujud dan mahiyah, serta membahas jiwa dan tingkatan akal. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tibb menjadi rujukan kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Yang keempat, Al-Ghazali. Kritikus filsafat dalam Tahafut al-Falasifah, namun tetap menggunakan logika dalam karya teologinya, serta mengintegrasikan sufisme. Yang kelima, Ibnu Rus. Komentator Aristoteles yang membela filsafat dari kritik Al-Ghazali, pemikirannya berpengaruh besar pada skolatisisme barat. Yang terakhir, Ibnu Arabi, seorang mistikus filosof dengan konsep wahdat al-wujud yang memadukan pengalaman mistis dengan kerangka filosofis. Selanjutnya, pemikiran filsafat Islam klasik. Yang pertama, metafisika. Para filosof klasik seperti Ibnu Sina menekankan pada perbedaan antara wujud yang niscaya wajib al-wujud, yaitu Tuhan, dan wujud yang mungkin, yaitu alam semesta. Segala sesuatu di alam ini ada karena diciptakan atau dipancarkan oleh Tuhan. Yang kedua, epistemologi atau teori pengetahuan. Pemikiran khasnya adalah penggabungan antara akal dan intuisi. Pengetahuan tidak hanya didapat melalui indera dan logika, tetapi juga melalui akal aktif atau cahaya Tuhan, atau iluminasi yang masuk ke dalam jiwa yang bersih. Yang ketiga, logika atau mantik. Filsafat Islam klasik memandang logika bukan hanya teori, tetapi sebagai alat instrumen untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta berfungsi untuk menjaga agar penafsiran terhadap teks agama tetap konsisten dan tidak kontradiktif. Yang keempat adalah akhlak. Etika dalam filsafat klasik, seperti pemikiran Ibnu Miskawi, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau sa'adah. Caranya adalah menjaga keseimbangan antara tiga kekuatan jiwa, daya pikir, daya marah, dan daya syahwat. Yang terakhir, kosmologi. Menggunakan teori emanasi atau pancaran, di mana alam semesta dianggap sebagai pancaran dari keagungan Tuhan secara bertahap, melalui akal-akal langit, hingga sampai ke bumi, sehingga tetap terjaga prinsip bahwa Tuhan itu Esa. Selanjutnya, ciri khas filsafat Islam klasik. Yang pertama, integrasi akal dan wahyu. Ciri utama filsafat Islam klasik adalah upaya menghubungkan akal dengan wahyu. Para filsuf muslim berusaha menunjukkan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan Islam. Akal dipandang sebagai sarana memahami kebenaran, sementara wahyu menjadi sumber kebenaran tertinggi. Yang kedua, orientasi metafisik dan teologis. Fokus utama filsafat Islam klasik adalah metafisika dan teologi, pernyataan tentang hakikat Tuhan, penciptaan alam, jiwa manusia, dan kebahagiaan akhir menjadi tema sentral. Ibnu Sina membedakan wujud atau eksistensi dan mahiyah atau esensi, serta menegaskan bahwa hanya Tuhan yang wajib al-wujud. Yang ketiga, pengaruh Neoplatonisme. Banyak filsuf Islam dipengaruhi Neoplatonisme, terutama teori emanasi. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari Tuhan melalui proses pancaran bertingkat, namun mereka memodifikasi teori ini agar sesuai dengan doktrin tauhid dalam Islam. Yang keempat, hubungan dengan kalam dan tasawuf. Filsafat Islam klasik tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan ilmu kalam dan tasawuf. Para mutakalimun menggunakan argumen filosofis untuk membela akidah, sementara para sufi filosofis seperti Ibnu Arabi mengembangkan gagasan metafisik seperti wahdat al-wujud. Yang terakhir, sikap kritis terhadap filsafat Yunani. Meskipun banyak dipengaruhi Yunani, para filsuf muslim juga kritis. Ibnu Rus misalnya menafsirkan Aristoteles dengan pendekatan baru, sementara Al-Ghazali mengkritik keras filsafat Ibnu Sina dan Al-Farabi dalam Tahafut al-Falasifah. Kritik ini menunjukkan dinamika intelektual yang sehat dalam tradisi Islam. Selanjutnya, kontribusi filsafat Islam klasik. Kontribusinya sangat besar, baik dalam memperkaya khazanah Islam maupun dalam memberi pengaruh barat. Selain itu, tradisi filsafat Islam juga memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya di bidang kedokteran, matematika, dan logika. Selain itu, filsafat Islam juga memberikan pengaruh besar terhadap filsafat barat skolastik.
Dengan demikian, filsafat Islam klasik bukan hanya bagian dari sejarah intelektual Islam, tetapi juga bagian integral dari sejarah pemikiran dunia. Ia menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi rasional dan ilmiah yang kuat, yang berpijak pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.